Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di video lanjutan cara menggunakan Bootstrap ya. Nah, kemarin saya udah jelaskan gimana caranya menggunakan Bootstrap secara offline ya. Nah, apakah bisa digunakan secara online? Tentu bisa ya. Nah, kali ini saya akan membahasnya gini. Nah, eh, gimana sih cara kerja penggunaan Bootstrap secara online ya. Nah, misalkan gini, ini ada internet ya, anggap aja bagus lah ya. Kemudian ini adalah komputer kita atau misalnya server kita di mana tempat kita menyimpan web yang menggunakan source dari Bootstrap ya. Nah, kemudian ini adalah server Bootstrap gitu, di mana source CSS-nya ya, kemudian source JS-nya ada di sini semua gitu. Nah, ini terkoneksi dengan internet gitu ya. Ini server kita nih. Nah, ini server kita di sini. Nah, ketika kita menggunakan online ada beberapa resiko yang dapat berpengaruh kepada web kita gitu. Ya, kepada aplikasi yang kita buat. Misalkan gini, di kantor kita internetnya sedang bermasalah misalnya. Internetnya sedang bermasalah, ya server kita tidak bisa mengakses internet, tidak bisa online, akhirnya apa? Terputus ya, gitu. Terputus nih ke akses dari server kita ke internet. Nah, yang terjadi adalah kita tidak bisa mengakses file-file yang ada di server Bootstrap-nya. Nah, pengaruhnya sehingga tampilan web kita menjadi acak-acakan ya. Nanti saya akan lihat kasih contohnya ya. Bagaimana kurang recommendednya ketika kita menggunakan Bootstrap secara online gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, misalnya internet di kita bagus nih gitu ya. Internetnya nggak masalah. Oke, gitu bagus. Nah, tapi di sisi servernya misalnya sedang maintenance atau sedang down ya, itu juga akan menjadi masalah gitu. Nah, kemudian yang ketiga misalnya si file Bootstrap ini dimodifikasi atau dipindahkan URL-nya ya, alamatnya gitu ya. Nah, itu pun akan berpengaruh ke website yang kita buat, website yang menggunakan file-file Bootstrap secara online ya, itu akan berpengaruh. Nah, itu 3 alasan, mungkin masih banyak alasan yang lainnya sehingga menggunakan online ini kurang recommended. Nah, keuntungannya apa kalau pakai online? Lebih simple ya, kita nggak usah kayak kemarin tuh download, kemudian kita buat file poppernya, kemudian jQuery-nya gitu ya. Nah, kita nggak usah bikin file-file kayak gitu. Tapi kita cukup tahu alamatnya aja di Bootstrap yang sudah disiapkan di template starter template Bootstrap-nya, kemudian kita tinggal pakai. Itu enaknya online. Tapi kerugiannya ya itu tadi itu, resiko-resikonya gitu ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan Bootstrap secara online, kita punya hak akses atau akses penuh lah terhadap file-file CSS dan JavaScript yang digunakan di dalam Bootstrap ya, gitu. Karena filenya ya ada di sini, ada di komputer kita sini, di dalam sini ya. Sehingga aplikasi kita dengan leluasa bisa mengaksesnya dan kita juga sebagai developer bisa
memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya kalau offline ya gitu. Nah itu penjelasannya. Nah kemudian kita saya kasih contoh deh. Nah di sini saya punya sebuah aplikasi ini ya, sebuah aplikasi dan ini menggunakan Bootstrap secara online ya. Kalau kita perhatikan ya, di dalam folder projectnya ini ada folder controller, kemudian ada folder print, kemudian ada security ya, kemudian ada view-nya. Nah lihat, tidak ada satupun file yang ekstensinya CSS atau JS ya, tidak ada di sini. Nah tapi di sini di NetBeans ini dia memberitahukan bahwa ada file-file yang di remote ya, remote file. Artinya apa? File-file ini itu ada di server yang bisa diakses menggunakan internet. Jadi di server di luar, bukan di komputer kita. Ya. Gitu. Nah, ini adalah file-file yang bisa diakses tapi lewat internet. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak ada internet? Saya kasih lihat dulu. Nah, saya tidak terkoneksi dengan satupun wifi ya. Gitu. Jadi tidak ada akses point, tidak ada internet yang terkoneksi dengan komputer saya. Nah, sekarang kita coba running. Apa yang akan terjadi ketika file yang kita buat menggunakan Bootstrap tapi Bootstrapnya secara online gitu ya. Nah, lihat ya. Tampilannya jadi acak-acakan ya. Tidak rapi sama sekali gitu. Ya. Nah, ini yang terjadi ketika kita menggunakan file Bootstrap secara online gitu. Nah, berbeda dengan offline ya. Kalau kita pakai offline ini nggak akan ada masalah. Meskipun kita tidak ada internet atau server kita tidak akses internet, tidak masalah karena source-nya atau file si CSS dan JS-nya sudah ada di komputer kita sehingga aplikasi kita mengakses langsung gitu ya. Mengakses langsung tanpa perantara jaringan internet gitu. Nah, lihat di sini tidak ada. Oke. Nah, gimana sih untuk membuktikan bahwa file itu diakses melalui internet ya? Saya kasih contoh misalnya tadi yang login itu index ya. Nah ini index.csp itu. Nah ini file indeksnya, sorry yang ini header. Nah ini ya. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini adalah alamat di mana kita bisa mengambil atau mengakses file bootstrapnya, bootstrap.min.css ya kan. Bahkan saya juga menggunakan font ya, font miliknya Google. Nah ini yang bisa diakses melalui link ini gitu ya. Nah yang terjadi kita lihat di sini ada HTTPS ya. Yang terjadi ketika tidak ada internet maka si web kita ini nggak bisa ngakses ke sini. Nah ketika itu terjadi maka aplikasi kita pun tidak akan bisa menggunakan source code yang sudah disiapkan oleh Bootstrap tersebut gitu ya. Jadi ya aplikasinya kayak gini gitu. Nah ini kalau online seperti ini, beda dengan offline kemarin kan. Kalau yang offline kemarin tuh kita tulis nama foldernya, kemudian
tulis nama foldernya, kemudian strip nama filenya, karena itu ada di komputer kita. Tapi kalau online ya ada seperti ini ya, bootstrap, cdn.com misalnya gitu. Termasuk juga JavaScript-nya. Kalau kita scroll ke bawah, nah ini seperti ini. Semuanya HTTPS, artinya ini membutuhkan akses internet gitu. Dan hasilnya yang terjadi adalah seperti ini. Lalu gimana kalau misalnya internetnya kita aktifkan? Ya. Nah, ini internet sudah aktif. Ya. Kita coba refresh. Kita refresh. Ya. Nah, sudah aktif belum? Sudah, kita refresh coba. Kita run ulang ya. Kuota saya habis sepertinya. Kita coba menggunakan WiFi ya. Nah, WiFi, kita coba akses WiFi-nya. Oke, nah seperti ini. Mungkin jaringan providernya lagi lemot. Nah, kita sudah menggunakan WiFi nih ya. Kita ganti, kemudian kita refresh. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya, gitu. Nah, ini sudah terkoneksi internet nih. Kalau tadi belum ya, tadi belum. Dan tadi yang kedua, percobaan menggunakan hotspot itu, ternyata jaringan hotspotnya dari handphone itu sangat buruk. Nah, sekarang menggunakan WiFi yang ada di rumah ya. Ya ini, gitu ya. Jadi itu perbedaannya menggunakan online dan menggunakan offline. Nah, kalau ini aplikasi yang saya buat ini menggunakan Bootstrap secara online gitu. Jadi ketergantungan terhadap internet gitu ya. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Sampai situ dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.